Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu Yahobu? Yahobu adalah berasal dari bahasa Nias, sama artinya dengan Shalom. Nah, sama dengan hari ini, Losemina pakai baju yang berbeda dari minggu-minggu lalu. Nah, ini baju berasal dari Nias juga, ya, baju adat Nias, ya, karena bulan ini bulan misi Komisi Anak GKT Nazaret. Nah, hari ini, pagi ini, Lause mau mengajarkan kita sebuah lagu bahasa Nias. Pasti adik-adik tahu, familiar banget lagu ini, Dalam Yesus Kita Bersaudara. Lause mau bernyanyi terlebih dahulu dulu, nanti adik-adik mengikuti Lausemina untuk bernyanyi bahasa Nias. Maka Yesus hasang buah hitam, maka Yesus hasang buah hitam, maka Yesus hasang buah hitam, yada agak tebarang, maka Yesus hasang buah hitam. Nah, sekarang adik-adik bareng dengan Lausemina bernyanyi Kita Bersaudara tapi versi bahasa Nias. Ini ada teksnya di bawah ya, ikuti dan baca teks di bawah. Oke? Maka Yesus hasang buah hitam, maka Yesus hasang buah hitam, maka Yesus hasang buah hitam, yada agak tebarang, maka Yesus hasang buah hitam, 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 yada agak tebarang, maka Yesus hasang buah hitam. Ya, adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan dalam bahasa daerah Nias. Saat ini Lause mengajak adik-adik semua untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan jikalau Tuhan sudah menolong kami di sepanjang minggu yang telah kami lewati ya Tuhan, sehingga Tuhan memberi kami kesempatan kembali untuk kembali memuji Tuhan, memuliakan Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan terlebih-lebih Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang terus bertumbuh di dalam kehidupan kami, yang bisa mengubahkan kami ya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dan yang takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, beri kami hati yang tunduk dan taat di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan mau tunduk dalam beribadah di hadapan Tuhan saat ini. Beri kami hati yang siap ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi, tapi 3 versi yang kita belajar. Pertama, versi bahasa Inggris, kedua versi Indonesia, dan yang ketiga versi bahasa Nias. Pasti udah familiar banget lagu ini, I Love You Jesus. Kita nyanyi bahasa Inggrisnya dulu ya adik-adik. Yuk kita mau memuji Tuhan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus.
down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Bahasa Indonesia, aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam lagi. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam lagi. Kuntaku dalam, 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 dalam lagi. Cintaku dalam, 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 dalam lagi. Bahasa Nias. Au masih do Yesu morai bakaba dedegu. Oh masih do Yesu morai bakaba dedegu. Oh masih do Yesu morai bakaba dedegu. Oh masih do Yesu morai bakaba dedegu. Adik-adik kasih Tuhan, ada satu pujian yang mengingatkan kita harus bersandar dan berserah kepada Tuhan Yesus, yaitu nyender neng sisine sopo. Nah, saya aja yang orang Nias, saya bisa nyanyi bahasa Jawa loh, apalagi kalian. Ayo, siapa yang nggak tahu nyanyian ini? Pasti kalian tahu. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Neng sisine sopo nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo nyender neng Gusti Yesus. Nyender 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 neng Gusti Yesus. Nyender 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 neng Gusti Yesus. Nyender neng Gusti sopo nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo nyender neng Gusti Yesus. Nyender 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 neng Gusti Yesus. Nyender 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 neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo nyender neng Gusti Yesus. Nyender 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 neng Gusti Yesus. Nyender 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 neng Gusti Yesus. Selamat pagi adik-adik. Piye kabare rek? Lo seharap semuanya baik-baik saja. Lo senang sekali pada hari ini, pagi hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Nah adik-adik, di bulan Juni ini kita ada namanya bulan misi adik-adik, di mana kita mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Tadi kita juga lihat Blosemina sudah membawakan pujian dalam baju adat apa ya adik-adik, tahu nggak? Ya, adat Nias ya adik-adik ya. Nah, sekarang Lose juga memakai baju adat Jawa. Nah, maksudnya apa? Supaya kita bisa mengabarkan firman Tuhan, tidak pandang suku, tidak pandang ras, kepada semua orang ya adik-adik ya. Nah, apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, adik-adik mengambil sikap yang baik. Kita tenangkan hati, kita mau dengar akan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya.
Mari kita tutup mata, kita lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kesehatan kepada setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami, supaya kami dapat berkonsentrasi, duduk dengan tenang, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk Lose Eni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan dan setiap kami boleh memperoleh berkat. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak seorang tokoh yang berasal dari India, di mana ibu ini melayani orang-orang yang tersingkirkan. Ya, ibu ini adalah Ibu Teresa yang biasanya juga disebut sebagai Bunda Teresa ya adik-adik ya. Bunda Teresa itu mempunyai jiwa yang ingin melayani orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang miskin ya adik-adik ya, yang biasanya kelaparan di jalan. Nah, ibu ini dengan sepenuh hati mau mengasihi dan melayani mereka adik-adik. Nah, kisah ini seperti jemaat pertama, jemaat mula-mula ya adik-adik ya. Nah, kita mau belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ya adik-adik ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 41 sampai dengan 47, di sana diceritakan mengenai cara hidup jemaat yang pertama ya adik-adik ya. Kita lihat bagaimana sih jemaat yang pertama ini mula-mula ini saling mengasihi. Cara mereka itu bagaimana? Ya, ketika jemaat pertama ini memberikan dirinya untuk dibaptis ya adik-adik ya, dan mereka menerima Roh Kudus, mereka jadi bertekun dalam pengajaran akan firman Tuhan ini ya adik-adik ya. Mereka semakin rajin untuk membaca firman Tuhan ya adik-adik ya. Selain itu mereka juga bertekun dalam berdoa adik-adik. Nah, ketika firman Tuhan sering dibaca, mereka sering berdoa dan Roh Kudus ada di dalam diri mereka. Nah, itu membuat mereka apa? Mau mengasihi sesamanya ya adik-adik ya. Nah, ciri khas jemaat yang mula-mula ini adalah mau berbagi adik-adik ya. Melihat kalau ada saudara-saudaranya yang kesusahan, mereka berbagi makanan ya adik-adik ya. Nah, jadi kita mau lihat di ayatnya yang ke-42 ya. Dosa akan bacakan untuk kalian semua. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa ya adik-adik ya. Luar biasa. Mereka melakukan perjamuan kasih, di mana mereka membagi makanannya kepada saudara-saudaranya yang kekurangan. Nah, itu mereka lakukan ya adik-adik ya, karena mereka menerima Roh Kudus di dalam dirinya ya adik-adik ya. Bahkan yang luar biasa adik-adik, mereka itu ada yang menjual harta bendanya loh adik-adik untuk menolong sesamanya manusia ya adik-adik ya. Dikatakan di ayatnya yang ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing ya adik-adik ya. Luar biasa ya. Ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka bertekun dalam firman Tuhan, mereka berdoa, mereka mampu mengasihi sesamanya ya adik-adik ya. Mereka mengasihi sesamanya, mereka memperhatikan satu sama lain. Kalau ada yang kekurangan, mereka mau bantu, mereka mau jual harta miliknya untuk membagi kepada orang-orang yang mungkin kelaparan.
kekurangan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik Lose ajak adik-adik untuk melihat video berikut ini ya adik-adik ya. Lose akan putarkan untuk adik-adik semua. Aduh, lapar sekali. Lapar. Mana gak ada makanan hari ini. Papaku sudah di PHK. Aku mau beli sesuatu dan ada uang. Lapar sekali. Loh, Yoel kenapa kok nangis? Lapar, Kak. Lapar? Ya makan. Kalau lapar ya makan, Yoel. Tidak ada uang untuk beli makan. Papaku sudah di PHK beberapa waktu yang lalu, Kak. Mau beli makanan tidak punya uang. Gitu ya. Kakak turut menyesal. Tapi kakak punya sesuatu. Tadi kakak habis belanja di supermarket. Kakak ada beli beberapa roti. Mungkin Yoel bisa makan rotinya dan bawa pulang sisanya ya. Di sini nanti ada juga susu. Mungkin untuk sarapan di rumah ya. Makasih ya, Kak ya. Terima kasih. Ya sudah, jangan sedih terus. Ya, thank you, Kak ya. Ya, oke. Adik-adik, video yang diputarkan tadi bagaimana ceritanya? Kita lihat seorang anak ya, namanya siapa adik-adik? Yoel. Dia kelaparan ya adik-adik ya, karena masa kesulitan ini di mana pandemi COVID-19 ini banyak orang yang terimbas dari pandemi ini ya. Salah satunya teman kita Yoel, di mana ayahnya harus di PHK ya adik-adik ya. Mereka mengalami kesulitan keuangan adik-adik, di mana untuk beli bahan makanan kesusahan ya adik-adik ya. Banyak orang yang terkena imbas ya adik-adik ya. Nah, kalau kita juga tadi sudah belajar dari jemaat pertama, kita juga mau mengambil teladannya ya adik-adik ya, dengan cara bagaimana kita mau berbagi untuk mereka semua adik-adik. Karena mungkin kita lebih beruntung dari mereka ya adik-adik ya, tetapi kita sebagai anak Tuhan yang kita mempunyai Roh Kudus dalam diri kita, kita mau untuk mengasihi teman-teman kita yang kesusahan ya adik-adik ya. Nah, gereja kita juga adik-adik ya, pada masa pandemi ini mempunyai satu program yang namanya Nazaret Peduli ya adik-adik ya. Di mana Nazaret Peduli ini ada orang-orang yang masih beruntung yang mau menyisihkan penghasilannya untuk siapa? Untuk membantu rekan-rekan yang lain yang mengalami kesusahan. Kayak tadi contohnya, salah satunya adalah teman kita Yoel ya adik-adik ya, di mana nggak ada penghasilan dari orang tuanya. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita teladani dari jemaat mula-mula itu ya adik-adik ya, saling mengasihi rekan-rekan kita, saling memperhatikan rekan-rekan kita yang kesusahan ya adik-adik ya. Kita masih patut bersyukur ya adik-adik ya. Nah, seringkali mungkin kita mengeluh ya, aduh Lose, aku nggak bisa, kalau bosen ini di rumah terus. Kalau belajar melalui online nggak bisa keluar rumah, tapi kita nggak boleh ngeluh terus. Kita patut bersyukur karena kita masih bisa makan setiap harinya ya. Banyak orang-orang di luar sana yang kesusahan juga ya adik-adik ya. Nah, yang perlu kita patut ingat-ingat bahwa kita harus selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan, dan kita juga tidak lupa untuk memperhatikan sesama kita yang kekurangan ya adik-adik ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan, kami sebagai anak Tuhan, kami mau belajar dari jemaat pertama, jemaat mula-mula, di mana mereka bertekun akan firman Tuhan, mereka bertekun dalam berdoa,
dan tak lupa mereka juga mengasihi sesamanya. Mereka mau berbagi kepada sesamanya Tuhan. Ajar setiap kami sebagai anak Tuhan selalu bersyukur, dan kami juga berbagi kepada rekan-rekan kami, teman-teman kami yang kesusahan. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap kami sehingga kami menjadi anak Tuhan yang saling mengasihi satu sama dengan yang lain. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik kasih Tuhan, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Nah, saat ini juga kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa ya ditransfer ya, persembahannya di bawah ini ada nomor rekening, jangan lupa ditransfer untuk yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang telah kami berikan bagi Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan biarlah persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para perawat, dokter, dan juga yang kena COVID ini, biarlah terus Tuhan memberi mereka kekuatan untuk menghadapi hari-hari mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah doa harapan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sesuai waktu dan kehendak-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatannya, tetap stand di rumah. Dadah, God bless you too.